Ini contoh bagaimana kalau kita mau menyusun untuk panelis mana yang mendapatkan urutan sampel yang mana. Jadi misal di sini kita punya 12 panelis. Jadi sebelum kita melakukan uji organoleptik, ini sudah disiapkan dulu. Sudah disiapkan kode sampel, kode urutannya, terus juga kode panelisnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita, misal panelis ada 30 atau 100, maka di sini dibuat sampai 30 atau 100. Pada contoh kali ini, panelisnya hanya 12. Nah, terus kode permutasi tadi yang ini, yang urutan dari sampelnya. Nah, urutan dari sampel, kalau dia untuk uji segitiga, ada 6 kemungkinan. Maka kita susun 1 sampai 6, 1 sampai 6. Ingat tadi dia acak dan berimbang. Nah, kalau di sini dia sudah berimbang. Yang susunan nomor 1 muncul 2 kali. Susunan nomor 2 juga muncul 2 kali. Begitu seterusnya. Tapi ini belum acak, karena dia masih berurutan. Panelis 1 sampai 6 dapat kode permutasi 1 sampai 6. Lalu 7 sampai 12, begitu juga, 1 sampai 6. Ini belum acak. Nah, kita perlu untuk mengacaknya. Bagaimana cara mengacak? Kalau masih 12 orang, manual saja gampang. Acak-acak saja di sini. Tapi kalau dia sudah banyak panelisnya, maka kita akan bingung kalau kita melakukannya secara manual. Untuk membuat acak dan tidak manual, yang pertama, kita siapkan satu kolom, nanti ini akan dihapus, ini hanya untuk mengacak kode permutasinya, yaitu angka acak di sini sama dengan ren, langsung saja, ren dalam kurung tidak ada tanda apapun, terus di enter. Nah, setelah ini ditarik ke bawah, nanti akan muncul angka acak. Nah, bedanya tadi di sini, ini random saja. Kalau yang sebelumnya untuk kode kita pakai ran between atau random between antara. Jadi angka acak antara 100 sampai 999. Itu kalau kita ingin 3 digit angka acak. Tapi yang ini kita hanya ingin angka acak saja, maka kita sama dengan ran langsung dalam kurung. Nah, dari angka acak ini lalu kita klik di sini di Excel Sort and Filter. Setelah itu ambil Custom Sort. Terus Sort by-nya adalah kolom E. Kolom E itu adalah kolom angka acak. Jadi tidak mesti kolom E ya. Ini tergantung kalian menaruhnya angka acaknya di mana. Jadi setelah yang kode permutasi dan angka acak itu di blok, terus Sort and Filter, Custom Sort, terus sort by-nya dari angka acaknya. Atau dalam hal ini, angka acaknya ada di kolom E. Jadi sort ini adalah mengurutkan berdasarkan kolom yang kita inginkan. Nah, sekarang kita mau mengurutkan di kolom E berdasarkan dari yang kecil ke yang rendah. Ini abaikan saja, walaupun nanti dia setelah di-OK-kan, di bagian angka acaknya tidak berurutan dari kecil ke yang besar, karena angka acak ini akan selalu berubah. Dia tidak tetap di situ. Nah, setelah kita masukkan kolom E, terus smallest to largest, terus klik OK, yang akan muncul adalah, di sini terlihat, di kode permutasinya, dia akan acak susunannya. Sudah bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi, tapi 2, 4, 6, 1, 4, 5, 5, 3. Ini sudah tidak beraturan. Nah, angka acaknya juga kalau kalian lihat, dia akan berubah. Di awal tadi 0,655. Nah, di sini 0,655-nya sudah hilang. Itu memang sifatnya di angka acak di Excel itu pasti dia akan berubah-ubah. Nah, sekarang tinggal kita hapus saja ini. Kita sudah tidak membutuhkan angka acaknya. Nah, artinya di sini, nanti panelis 1 akan mendapatkan kode permutasi 2.
Jadi panelis yang datang pertama kali ke ruang pengujian, dia akan disajikan sampel dengan urutan, tadi ingat kode permutasi nomor 2 adalah A, B, A. Artinya nanti si panelis nomor 1 yang pertama datang, dia akan mendapatkan sampel yang paling kirinya A, di tengahnya B, paling kanannya A. Itu arti dari tabel ini. Nah, sekarang kita mau memberikan kode sampel kepada masing-masing sampelnya tadi, A dan B. Nah, panelis 1, untuk uji segitiga, dia ada sampel 2 sampel A, dan ada juga kemungkinan 2 sampel A, 1 sampel B, atau 2 sampel B, 1 sampel A. Maka kita tulis 2A dan 2B. Nah, nanti angka di sini tergantung di kode permutasinya. Misal di sini panelis pertama mendapatkan kode permutasi 2. 2 itu A, B, A. Berarti ada 2A dan 1B. Maka kita perlu memberikan kode kepada 2 sampel A dan 1 sampel B. Nah, tadi angka acak yang sudah kita dapatkan dengan rumus range between tadi, kita masukkan ke sini. Misalnya A, 726, 601, 773. Lalu untuk sampel si panelis yang kedua. Nanti panelis yang nomor 2 itu mendapatkan urutan sampel nomor 4. Nomor 4 itu artinya B, B, A. Nah, kita butuh 2 sampel B, 1 sampel A. B, B, A. Nah, kita kasih kode untuk 2 sampel B, 1 sampel A. Untuk panelis nomor 3. Panelis nomor 3 mendapatkan kode permutasi 6. Yaitu A, B, B. Sama dengan tadi permutasi 4, ini kita juga butuh 2 sampel B, 1 sampel A. Nah, maka kita berikan kode di sini 2 sampel B, hanya 1 untuk sampel A. Nah, dari sini kita sudah dapat ini. Panelis ada 12, urutan sampelnya sudah ada, terus sudah ada kodenya. Tapi ini masih belum cukup karena kalau kita bawa ini ke lab nanti kita bisa tertukar-tukar urutannya. Misalnya yang nomor 2 ini kan A, B, A. Berarti yang 726, 773 baru 601. Nah, maka kita kasih angka di atasnya. Ini untuk urutan sampel. Urutan sampel dari kiri ke kanan. Tadi panelis 1 dapat kode permutasi 2, yaitu A, B, A. Maka A 621, B yang nomor 2-nya 212, dan setelah B, A, B, A. Maka berikutnya A lagi, dapat nomor 3. Terus kalau panelis kedua dapat kode permutasi 4. B, 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 A. Berarti urutannya B nomor 1, lalu B lagi nomor 2, dan A-nya nomor 3. Nah, lihat di sini, B-nya dapat nomor 1, nomor 2, lalu A-nya nomor 3. Terus, contoh berikutnya lagi untuk panelis ketiga. Panelis ketiga dapat kode permutasi 6. A, B, B. Maka A dapat angka 1, B angka 2, B yang satunya lagi angka 3. Urutannya 1, 2, 3. Nah, ini urutan ini harus kita ikuti dan list atau tabel ini kita print, kita bawa ke lab. Pada saat pengujian, kita berikan kepada panelis
urutan sampelnya sesuai dengan tabel yang sudah kita buat atau kita siapkan. Dan dari tabel ini berarti setiap panelis mendapatkan kode sampel yang berbeda dan juga urutan yang berbeda.